Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Hardianti. Saya dosen di Prodi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengampu mata kuliah Ilmu Teknologi dan Masyarakat dengan bobot sebanyak 2 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar paham tentang interaksi antara ilmu, teknologi, dan masyarakat, serta bertujuan menghasilkan mahasiswa yang mampu mengatasi persoalan di masyarakat dengan keilmuannya dan mendorong terciptanya teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Secara ringkas, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengkaji, menguasai, dan terampil memanfaatkan pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik terhadap ilmu pengetahuan dan juga seni. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu memahami hakikat dan keterhubungan ilmu teknologi dan masyarakat, mengkaji peranan iptek dalam kehidupan masyarakat dan pembelajaran IPS, dan menerapkan pendekatan ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Saya menggunakan strategi pembelajaran case method dan project based learning dengan output pameran teknologi digital dan menghasilkan produk digital yang bermanfaat bagi pembelajaran dan juga masyarakat. Adapun pertemuan pada mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan 6 kali pertemuan konsep dan teori, 3 kali pertemuan untuk studi kasus, dan 5 kali pertemuan untuk pengerjaan proyek. Adapun 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan lainnya untuk ujian akhir. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu 25% partisipasi, 25% hasil proyek, 10% tugas, 5% kuis, 15% UTS, dan 20% UAS berupa expo atau pameran produk. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Ibu izin masih boleh masuk, Bu? Oh, boleh. Ini baru mau dimulai, pokoknya silakan. Masih, Bu. Oke, Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari masih tetap semangat. Masih ya, jangan ngantuk. Walaupun tadi saya tahu isoma dan makan siang kalian mungkin membuat kita berada di titik kenyamanan yang kadang membuat kantuk. Tapi tenang, di mata kuliah ini ada yang seru-seru. Sebelumnya saya mau cek dulu. Semuanya hadir ya? Hadir ya? Tapi tadi saya nerima konfirmasi dari WhatsApp Ade Sucipto tidak bisa masuk karena sakit. Betul? PJ kelasnya Elana ya? Tadi konfirmasi juga ke Elana. Oke, kalau gitu berarti sisanya hadir semua ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan? Oke, karena saya tahu ini siang hari, saya di sini ada beberapa sebelum memulai pembelajaran ya, ada beberapa yang harus kalian tebak dulu. Kita lakukan games tebak gambar. Oke, ada yang mau jawab? Silakan. Hidung belang. Kayaknya punya pengalaman sendiri ya dengan yang hidung belang. Aduh. Hidung belang. Masih mau? Ini agak-agak harus berpikir kayaknya nih. Oke, Auza. Bermain curang. Di antara banyak yang berpikir ya, oke. Ini deh, sok. Ini gampang. Hakim Agung. Oke, Hakim Agung. Kita tepuk tangan dulu untuk siang hari ini. Hakim Agung. Ada yang masih mau? Masih mau nggak? Ini kayaknya gambar terakhir tapi nggak usah tebak gambar kayak gini sih. Ada yang bisa nebak kayak ini gambar apa? Siapa yang tahu deh ini disket? Sandi doang nih kayaknya. Sandi yang tahu disket. Kalian nggak tahu ini namanya disket? Jadi ini salah satu alat penyimpanan namanya disket. Dulu kalau misalkan komputer itu ada CPU. Jadi di CPU-nya itu
dimasukilah si disket ini itu untuk penyimpanan eksternal. Sekarang berkembang zaman, udah ada flash disk, udah ada apa lagi. Sekarang bahkan kita udah nggak pakai hardware seperti ini, kita pakainya drive atau penyimpanan lainnya gitu ya. Oleh karena itu, hari ini perkuliahan kita akan membahas tentang perkembangan zaman, karena memang tadi berbicara tentang disket ya, itu kan di masa lampau. Hari ini kita sudah tidak menggunakannya lagi, atau mungkin jarang orang yang menggunakannya lagi. Sehingga tujuan perkuliahan di pertemuan hari ini, kita akan menganalisa sejarah peradaban manusia dan ilmu pengetahuan, termasuk juga dari perspektif para ahli. Begitu. Sehingga di hari ini saya mengangkat materi berkaitan dengan perkembangan dan peradaban kemanusiaan. Kalau di pertemuan yang lalu kita fokus membahas tentang hakikat-hakikat ilmu, teknologi, dan masyarakat, maka hari ini kita akan melihat nih sebetulnya bagaimana sih setiap zaman itu memiliki peradabannya sendiri. Gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin disket, ini ada yang lebih unik lagi teman-teman. Ini namanya magnetic drum dan juga magnetic tape drive. Sama alat penyimpanan juga. Bayangkan dulu komputer yang kita pakai nih, laptop yang saya pakai, laptop yang kalian pakai, itu kan penyimpanannya udah masuk di dalamnya ya. Tapi zaman dulu, itu penyimpanannya segede gini. Alatnya gede, tapi ininya sedikit ya, kapasitas penyimpanannya sedikit. Itu dia. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan akhirnya orang itu berpikir sih untuk membuat kapasitas yang tadi ya, bentuknya kecil tapi kapasitasnya besar. Kita balik lagi ke hakikat ilmu teknologi dan masyarakat. Manusia itu selalu tidak pernah puas sebetulnya. Dan manusia itu berpikir untuk memudahkan bagaimana kehidupannya. Sehingga karena kepemilikan ilmu, manusia dikasih anugerah nih ilmu. Akhirnya dia berpikir bagaimana cara menciptakan alat yang itu membantu keseharian manusia sehingga terciptalah hal-hal praktis. Ini baru satu hal dari banyaknya teknologi yang sudah diciptakan atau yang udah makin pesat banget. Tuh. Ini ngomongin tentang ini baru alat, tapi kalau lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Zaman manusia purba. Oke, kira-kira peralatan yang mereka pakai apa ya? Batu. Boro-boro ngomongin penyimpanan ya kayak gitu kan. Tapi ya mereka untuk mempertahankan hidupnya aja itu adalah, maksudnya saat itu, orang di zaman saat itu gitu. Yang dia lakukan adalah bagaimana mempertahankan hidupnya terlebih dahulu, mengenyangkan perut sebagai kebutuhan pokoknya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan melihat gambar ini adalah kehidupan di mana masih nomaden, masih berburu. Tapi kita masih kayak gitu nggak sekarang? Tidak. Enggak ya? Udah berpakaian? Apalagi yang beragama Islam gitu kan, tahu mungkin aurat dan segala macam. Lalu ini, kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya ada seorang futurolog bernama Alvin Toffler. Beliau ini luar biasa loh, hidup dari tahun 1928, meninggalnya baru tahun 2016. Jadi menggemparkan dunia saat itu dalam bukunya Future Shock dan juga Third Wave. Jadi di buku Future Shock itu dia menceritakan sebetulnya tentang bagaimana kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dan di Third Wave, itu lanjutan dari Future Shock, dia mengemukakan 3 hal ini. Nah, jadi ada 3 gelombang kehidupan manusia. Yang pertama, setelah masa prasejarah tadi ya, manusia itu ternyata mengalami yang namanya revolusi pertanian. Gitu. Nah, yang keduanya, second wave, ini revolusi industri. Yang ketiga, ini revolusi informasi. Begitu. Dulu kan tadi ya ada gambar yang tadi ini loh, gambar yang tadi nih. Nah, gambar yang ini mereka masih nomaden, mereka masih berpindah-pindah. Tapi kan manusia berpikir, sekali lagi saya katakan, gak nyaman nih berpindah-pindah terus. Kayaknya menemukan sebuah metode, yaitu bercocok tanam,
Sehingga Toffler mengkategorisasi itu sebagai revolusi pertanian. Kalau orang bertani kan harus ditungguin, bener gak? Kan panennya tuh udah terhitung, oh ternyata gitu kan ada penemuan-penemuan, ada orang yang mengobservasi di saat itu kalau kita menanam padi misalnya, ternyata dalam sekian ratus hari, sekian puluh hari itu bisa dipanen. Sehingga dia nggak bisa berpindah terus-terusan. Nah makanya revolusi pertanian terjadi dan itu yang dikatakan oleh Alvin Toffler sebagai gelombang pertama, revolusi pertanian. Lalu sering berjalannya zaman, ini kan udah masuk zaman modern. Masuk ke zaman modern, kalian tahu penemuan mesin uap? Nah itu menjadi salah satu indikator kita mulai masuk ke dalam revolusi industri. Sehingga dikategorisasi oleh Toffler, itu kita masuk gelombang kedua karena kehidupannya sudah jauh berbeda. Yang tadinya industri itu dilakukan di rumah-rumah, industri itu dilakukan di tanah gitu kan, melalui ladang-ladang dan pertanian, ini mulai gede gitu. Karena apa? Kebutuhannya juga meningkat. Ketika kebutuhannya meningkat, artinya ada proses produksi yang harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu loh. Nah akhirnya dibutuhkanlah alat-alat yang besar, kemudian juga distribusinya juga yang besar dan harus cepat, sehingga Toffler menyatakan ini adalah revolusi industri. Yang ketiga, ini revolusi informasi, karena nggak cukup sampai di sana. Internet mulai hadir. Kemudian juga telepon. Sekarang kita udah telepon genggam. Bahkan lebih jauh dari itu, teleponnya udah bisa dilipat-lipat gitu kan. Udah smartphone lagi. Kalau dulu zaman saya kuliah tuh HP-nya masih cenit-nit tahu. Yang belum ada layarnya bisa ngaca di kacanya pun gitu. Sekarang kan udah bisa menyimpan memorinya juga di dalam HP itu sendiri. Itu revolusi informasi. Begitu. Nah, ini penjelasannya oleh Alvin Toffler, third wave. Jadi gelombang pertama itu adalah revolusi agraris, revolusi industri, dan yang ketiga adalah revolusi informasi. Oke, pertanyaannya adalah kira-kira apa revolusi selanjutnya yang akan terjadi? Oke. Ada revolusi selanjutnya 4.0 atau sampai 5.0 mungkin? Nah itu yang akan kita diskusikan. Itu yang akan kita diskusikan. Jadi what next kira-kira? Tadi sudah disebutkan oleh Auza ya. Kira-kira apakah akan ada revolusi 4.0? Kalian mungkin udah sering dengar tentang revolusi 4.0 kan? Udah sering dengar revolusi 4.0. Tapi sebetulnya apa sih revolusi 4.0 dan society 5.0? Saya yakin teman-teman di sini udah sering dengar lah, apalagi berselancar di dunia maya itu adalah salah satu kecenderungan kita hari ini. Ya karena itu tadi, kita sudah masuk ke dalam era revolusi informasi. Apakah kita masih di era revolusi informasi? Masih. Tapi kita juga sudah masuk ke dalam revolusi 4.0. Nah, revolusi 4.0 itu sebetulnya narasi yang pertama kali dikembangkan oleh salah satu penemu atau pemilik World Economic Forum. Dan saat itu dia berpidato di dalam pameran ini ya, pameran Hanover tahun 2011, bahwasannya dia mengatakan kita sudah memasuki era revolusi 4.0. Ditandai dengan apa? Otomatisasi teknologi. Begitu. Ini Jerman nih saat itu, dan Hanover pameran itu adalah salah satu pameran teknologi yang bergengsi di dunia. Sehingga bisa kebayang dong, di situ para ilmuwan berkumpul, para pemilik perusahaan juga berkumpul, sehingga ya narasinya didengar. Dan semua orang di dunia nampaknya mengkaji tentang revolusi 4.0. Kalau Society 5.0, itu narasinya orang Jepang. Tahun 2016, Jepang itu kalian tahu piramida penduduknya seperti apa? Penduduknya itu kan udah lebih banyak, oke ya, kebanyakan yang udah lebih tua ya. Sehingga bagaimana Jepang ini berpikir teknologi itu harus ikut serta mensejahterakan sumber daya manusianya. Jadi gimana caranya nih si manusia ini berkolaborasi dengan
teknologi itu, dan itu Jepang. Didengar gak sama dunia? Didengar. Orang-orang ramai mengkaji Society 5.0. Mungkin ada judul skripsi kakak tingkat kalian juga yang membahas Revolusi 4.0, Society 5.0. Oke, ini masih ada beberapa pembahasan yang menarik. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya? Oke, Ibu, saya izin bertanya. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang Society 5.0, sebenarnya ada perbedaan nggak sih Bu antara Society 4.0 sama 5.0? Baik, terima kasih Nana atas pertanyaannya. Sempat ke highlight ya tentang Revolusi 4.0 dan Society 5.0. Kalau yang 4.0 itu kan bahasanya revolusi. Sementara yang 5 itu society. Nah, revolusi industri ini memang selalu fokusnya terhadap industrialisasi. Sehingga dia otomatisasinya juga gimana caranya mempercepat produksi, kemudian juga mempercepat industrialisasi, bagaimana juga mempercepat produksi dan distribusi. Itu yang terjadi di Revolusi 4.0 singkatnya. Tapi kalau misalkan Society 5.0 itu ngomongin tentang manusianya. Gimana sih manusianya ini di tengah perkembangan teknologi yang pesat berkolaborasi dengan teknologi. Kira-kira bisa nggak sih nih manusia ini kayak gitu kan lebih sejahtera berdampingan dengan teknologi. Saya pernah melihat YouTube-nya dari government Jepangnya sendiri. Jadi dia tuh sampai menunjukkan gimana drone itu bisa nganterin makanan ke para lansia. Gitu. Kalau kita mamang Gojek kan masih orang gitu. Tapi kalau di Jepang itu udah pemesanannya via drone. Jadi itu tadi integrasi bagaimana manusia ini bisa sejahtera dengan teknologi. Tapi memang Alvin Toffler pun tadi kalau ngomongin lagi third wave ya teman-teman, itu dia memiliki satu kegamangan sendiri. Makanya kalau saya katakan mungkin ini blessing in disguise, di mana blessing adalah kita menuju masyarakat yang maju dengan kecanggihan teknologi yang sedemikian rupa. Tetapi satu sisi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu kesenjangan masyarakat. Masyarakat sendiri siap gak sih? Kalau misalkan negara-negara Eropa mungkin siap dengan revolusi industri kayak gitu kan, Society 5.0. Tapi beberapa negara lainnya yang mungkin secara kultur itu infrastrukturnya belum memadai untuk ke arah sana. Yaitu menjadi salah satu dilema juga kayak gitu. Makanya Jepang itu ingin gimana caranya menyelaraskan manusia ini bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Kalau di Jepang mungkin kan lansia ya PR-nya itu. Jadi Society 5.0-nya itu gimana para masyarakat yang udah lansia ini bisa tetap sejahtera, tadi berdampingan, terbantu sangat oleh teknologi, bahkan kampanyenya mereka itu gimana driving atau menyetir tanpa harus pakai orang. Gitu, ya otomatis. Itu Society 5.0. Terus kalau di Indonesia mungkin PR-nya bukan ke sana dulu, tapi bagaimana ketahanan digitalnya. Bagaimana masyarakatnya literat dulu terhadap teknologi, literat dulu terhadap penggunaan teknologi dan pemanfaatan teknologinya. Dan saya harap sih sebetulnya mata kuliah ini bisa mengkader ya teman-teman mahasiswa ini untuk bisa menyelaraskan Society 5.0 itu kepada masyarakat agar ya memang kita sebagai user harus lebih bijak. Begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Saya Bu izin bertanya. Silakan. Bagaimana suatu konsep itu bisa diterima oleh masyarakat? Oke, maksudnya konsep kenapa revolusi society itu bisa dunia heboh gitu. Apalagi yang tadi yang disebutkan Jepang tentang society itu, Bu. Adit, pertanyaan yang sangat culture. Mana ya lagi? Oke. Itu pertanyaannya bagus menurut saya karena memang ya heran kok bisa sih gitu kan. Ini satu negara Jerman kok bisa langsung dunia ikut heboh kayak gitu kan. Jadi bagaimana sebuah paradigma atau konsep itu bisa diterima oleh masyarakat. Sebetulnya yang pertama, satu, relevan. Relevan dalam arti gagasan dia itu relevan dengan dunia hari ini. Atau dengan masyarakat yang memang sekarang sedang terjadi gitu. Tentang isu yang terjadi di masyarakat. Kalau bahasa kalian mah can relate, nah gitu ya. Terus yang kedua,
didukung oleh para ahli. Didukung oleh para ahli. Dan sebetulnya pemikirannya Alvin Toffler tadi tentang third wave itu juga dipengaruhi oleh Schumacher, sehingga dari beberapa ahli sebelumnya sudah ada pernyataan tentang bagaimana peradaban. Dia mulai menyempurnakan, dia mengobservasi, dia mengkaji, dan diadakan penelitian-penelitian sehingga itu juga mengalami viralitas di antara para ilmuwan. Itu didukung oleh keilmuan dan para ilmuwan. Yang ketiga, ini pendanaan dong. Ada pendanaan. Ngomongin tentang gagasan itu bukan hanya tentang teknologi sebetulnya. Bukan hanya tentang alat, tetapi juga tentang idealisme dan ideologi, tentang ideologi. Apalagi kalau ngomongin tentang alat, itu kan hubungannya dengan infrastruktur. Sehingga mempersiapkan segala sesuatunya itu harus ada pendanaan. Itu dia. Tetapi sebetulnya, ini kenapa saya bilang bagus, karena Adit ini seperti meramal ya tadi. Saya mau menjelaskan tentang konsep paradigma science. Jadi ini paradigma science ini adalah paradigmanya seorang Thomas S. Kuhn yang dia mengatakan bahwasanya sebuah paradigma itu akan mengalami sejumlah proses untuk mendapatkan atau untuk mencapai paradigma yang baru. Apa aja prosesnya? Di paradigma nih, satu. Yang kedua dia menghadapi norma science. Lalu ketiga dia mengalami anomali, krisis, scientific revolution dan juga paradigma. Jadi sebuah ilmu pengetahuan, ini Thomas S. Kuhn itu dia berbicara tentang revolusi sains atau revolusi ilmu, bagaimana ilmu itu bertransformasi, berevolusi sehingga akhirnya diterima gitu oleh masyarakat. Mungkin kalau di Indonesia bisa kayak, saya kasih contohnya pas COVID, kita kaget dong COVID. Saya juga dulu nggak pakai Zoom, jadi nggak bisa cara pakai Zoom tuh kayak gimana. Tetapi COVID ini akhirnya menemukan sebuah paradigma baru, bahwasanya memang kita ini disadarkan untuk masuk dunia digital itu loh. Sehingga dia mengalami anomali dulu. Norma sainsnya apa? Ya orang saat itu, dari norma sains itu saya jelasin, orang dulu norma sainsnya ya udah 3M kan, jaga jarak, tidak berkomunikasi dekat-dekat, tidak berinteraksi secara langsung, kayak gitu. Itu awalnya nggak biasa, tapi menjadi normal. Tapi ada hal yang tidak biasa, itu anomali. Kita biasanya bertemu orang, apalagi orang-orang ekstrovert tuh tersiksa banget kayaknya COVID deh. Tersiksa deh, bener deh. Gitu, itu anomalinya. Lalu ada krisis, kematian, kemudian virusnya yang semakin menyebar, lalu juga dampak ekonomi yang sangat signifikan. Itu krisis. Tapi kan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akhirnya para ilmuwan yang terdepan mengkaji fenomena COVID ini sehingga ya dia menghasilkan paradigma bahwasanya virus ini ada. Bahwasanya untuk menangani virus ini kita harus melakukan 3M saat itu kan. Apa aja? Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Seenggaknya itu menjadi paradigma awal dalam menghadapi COVID ini. Itu contohnya. Gitu. Oke, sekarang saya mau membagi kalian ke dalam kayaknya 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini bisa masuk ke yang 4 ini, tapi nggak apa-apa duduk di sana. Saya ingin kalian memikirkan fenomena revolusi dari gelombang pertama sampai revolusi 4.0. Tadi kita sudah berpikir bersama-sama. Oke, ini ada kertasnya, silakan untuk kelompok 1 ya, hijau muda, kelompok 2 hijau terang, kelompok ini pink, ini orange, masih kurang. Saya ingin kalian menuliskan fenomena konkret ya. Kalau tadi kan saya masih ngomongin tentang yang abstraknya atau konsepnya, bukan abstrak, konsep. Saya ingin kalian menuliskan di gelombang pertama, kedua, ketiga, keempat dalam revolusi industri ini ada fenomena apa? Nah, silakan didiskusikan, saya tunggu sekitar, saya rasa 10 menit cukup. Atau ada tawar-menawar? Cukup? 10 menit? Oke.
Oke, selanjutnya adalah teman-teman silahkan tempelkan hasil diskusi bersama temannya di dalam whiteboard ini. Di sini yang 1, sok. Ini 2, ini 3, ini 4. Revolusi 1, 2, 3, dan 4. Silahkan langsung maju saja. Boleh, langsung maju. Tiga itu identik dengan revolusi informasi. Nah, fenomena revolusi digital, media sosial, berkembangnya e-commerce. Oke. Ini revolusi 4.0 itu berkaitan dengan IoT, AI. Ya, rata-rata itu. Ada Imani juga. Baik, kita aplaus dulu untuk siang hari ini. Kalian sudah melakukannya dengan baik dan sudah saling sharing. Lalu ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Silakan scan barcode ini. Sudah masuk ke dalam Mentimeternya? Terima kasih atas feedbacknya ya untuk teman-teman di perkuliahan hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan melanjutkan bagaimana Thomas S. Kuhn itu dengan paradigma sainsnya. Selain itu, karena mata kuliah kita ini berakhir dengan proyek dan pameran, tolong dipersiapkan gagasannya karena setelah UTS kita akan concern dengan pembuatan proyek tersebut. Terima kasih atas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian cuplikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga memberikan inspirasi serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Universitas Pendidikan Indonesia, para rekan sejawat yang selama ini telah mensupport saya, serta para mahasiswa tersayang yang terlibat dalam proses PDD UKTPT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.